ibadah minggu kita hari ini pada tanggal 18 Oktober 2020. Nah adik-adik, Kak Tia mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik sekolah minggu selama 1 minggu selama di rumah? Iya, puji Tuhan, semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah kita, ada 3 hal seperti biasanya yang harus kita persiapkan. Ada yang ingat? Oke, yang pertama Alkitab, yang kedua Kidung Jemaat, yang ketiga hati dan pikiran, agar ibadah kita berjalan dengan lancar. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi terlebih dahulu, kakak mau minta semuanya duduk yang manis, jangan lagi lasa dan jangan ganggu teman sebelahnya. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, sukacita yang kami boleh terima pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami akan mendengarkan firman Tuhan juga Bapa. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Tuhan juga memberkati pendengaran kami agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian dengan judul lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu melalui hari yang baru, melalui kesehatan dan sukacita yang kami dapatkan saat ini. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersukacita karena firman-Mu senantiasa menyapa kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu dan penuh dengan sukacita. Berkatilah kami Tuhan, berkati ibadah kami ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita yang menjadi renungan
di ibadah minggu kita saat ini, Minggu 18 Oktober 2020, tertulis di kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tapi ada baiknya kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik sekolah minggu, kita tentu sudah tahu, bahkan mungkin lagu tentang buah-buah roh juga kita semua sudah mengetahui. Tetapi apakah kita hanya cukup untuk menghafal saja? Apakah kita hanya cukup untuk mengetahui saja apa isi buah-buah roh itu? Tidak. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa buah-buah roh itu adalah milik anak-anak Tuhan. Setiap pohon pasti akan menghasilkan buah pada waktunya, dan buahnya itu enak. Sebaliknya, pohon yang tidak sehat akan sulit berbuah. Nah, demikian juga lah orang percaya. Jika orang percaya itu rohaninya, hidup rohaninya sehat, pasti ia akan menghasilkan buah. Buah-buah apa itu? Itulah tadi buah-buah roh. Tetapi orang yang rohaninya tidak sehat, dia tidak akan mampu berbuah, tetapi dia akan melakukan apa yang baik di dalam pikirannya, tetapi bertentangan di dalam pikiran Allah. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini menyapa kita adik-adik sekolah minggu sebagai orang percaya, biarlah rohani kita sehat. Rohani kita sehat dan akhirnya kita mampu menghasilkan buah-buah yang manis, yang enak. Keberadaan kita sama seperti ranting dan Tuhan Yesuslah pokok anggurnya. Seperti lagu Yesus pokok dan kitalah cabangnya. Nah, kalau Yesus itu adalah pokoknya dan kita adalah rantingnya, di mana buahnya? Yang pasti buahnya tidak di pokok, tetapi di ranting. Nah, Tuhan berkata kepada kita, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan dan akan dirawatnya. Tetapi ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibakar, dan dicampakkan ke dalam api. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Yesus hingga saat ini, yang menjadi perenungan bagi kita adik-adik sekolah minggu, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah apa yang harus kita hasilkan? Ada 3 bagian mau Inang sampaikan. Buah apa yang harus kita sampaikan? Yang pertama, buah jiwa. Buah jiwa itu yaitu senantiasa jiwanya, hidupnya mau berdamai dengan orang, semua orang, dan dengan lingkungannya. Artinya tidak mau bermusuhan. Artinya mau menjaga lingkungannya dengan menjaga kebersihan dan mengaturnya dengan baik. Yang kedua, buah yang harus kita hasilkan adalah buah memberi. Apa itu buah memberi? Nah, untuk Tuhan kita harus rela mengorbankan waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, bahkan mau memberikan materi demi untuk kebenaran firman Tuhan. Memberi pikiran kita, waktu kita untuk memuji Tuhan. Nah, inilah yang harus kita buahkan juga, buah memberi. Jangan hanya menerima saja dari Tuhan. Yang ketiga, buah roh. Nah, buah-buah roh ini harus kita hidupi, harus ada di dalam diri kita. Karena apa? Orang yang tinggal tadi di dalam pokok itu dan kita sebagai rantingnya
kitalah yang harus menghasilkan buah. Buah-buah apakah itu yang harus dihasilkan oleh anak-anak Tuhan? Itulah tadi buah-buah roh. Buah-buah roh itu tentu semua kita sudah tahu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang harus kita hidupi, ini yang harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk menghasilkan buah-buah roh itu? Nah, tadi sudah dikatakan, orang yang tinggal bersama dengan pokok, yaitu Yesus, artinya kita yang disebutkan sebagai anak-anak Tuhan, tinggal melekat dengan pokok itu, yaitu dengan Yesus, harus memberikan buah, harus menghasilkan buah. Apa buahnya? Buahnya adalah kita harus tetap hidup mengasihi, mampu mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, mengasihi orang lain, mengasihi semua orang. Dan kita juga harus menghasilkan damai, jangan menciptakan keributan. Tetapi kita harus menghasilkan damai dari buah-buah tadi, damai sejahtera, jangan memancing keributan, tetapi harus menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus senantiasa tinggal di dalam kesabaran. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harus sabar, mau antri, dan tidak mau mendahului orang lain. Juga dikatakan kita harus menghasilkan buah kemurah hatian, tidak pelit, tetapi mau bermurah hati kepada semua orang. Setia kepada Tuhan, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan tidak hanya berdoa, tetapi senantiasa melakukan apa yang baik, senantiasa memuji Tuhan dalam situasi apapun. Hidup di dalam kelemah lembutan, gak mau membentak-bentak, tidak mau memukul adik atau abang, tidak mau menyonggak-nyonggak dan lain sebagainya. Itu adalah tandanya dia tinggal di dalam kelemah lembutan. Itulah satu buah yang dari buah-buah roh tadi. Tidak mau bercakap kotor, tidak mau berbicara kasar, dan juga harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di antaranya juga kita harus mampu mengendalikan diri kita supaya tidak dikuasai oleh iblis. Ketika kita mampu menguasai diri, yaitu penguasaan diri, kita akan tetap dibebaskan Tuhan dari kuasa kegelapan, sehingga buah-buah roh yang 9 ini tinggal di dalam hati kita, dan kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, seperti yang dikatakan dalam khotbah kita saat ini. Karena itu, marilah kita memberikan buah. Berikanlah buah yang enak, berikanlah buah yang manis dengan perbuatanmu, dengan kelakuanmu, dengan sifat baikmu dalam hidupmu. Jangan berikan buah yang asam, sehingga Tuhan menginginkan kita memberikan dan menghasilkan buah yang manis. Karena itulah buktinya kita anaknya, kita adalah rantingnya. Dan buahkanlah itu di dalam hidupmu, supaya Tuhan tinggal di dalam hatimu, Tuhan tinggal di dalam hidupmu, Tuhan tinggal di dalam keluargamu. Dan tunjukkanlah buahnya itu melalui perbuatanmu. Tetap andalkan Tuhan dan lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan. Di dalam firman ini, di dalam khotbah ini, kita diingatkan, tetaplah lakukan buah-buah roh itu, menjadi bukti bagi kita bahwa kita ini adalah anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami terima. Hingga saat ini Engkau masih mengasihi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami hingga saat ini dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Itu semuanya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semuanya itu adalah karena kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat berbuah
dan memberikan buah yang enak, yang manis. Seperti firman-Mu yang menyapa kami saat ini, supaya kami tinggal di dalam buah-buah roh. Biarlah kami hidup melakukan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, sehingga kami senantiasa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Itu tandanya kami adalah ranting yang harus memberikan buah, menghasilkan buah yang baik. Dan Engkaulah pokok yang senantiasa memberikan segala yang kami butuhkan, sehingga kami mampu menghasilkan buah yang Engkau inginkan. Ya Bapa di sorga, mampukan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di HKBP Jalan Simalingkar B senantiasa hidup di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, sehingga semuanya itu tinggal dalam hati kami dan kami lakukan dalam perbuatan kami setiap hari. Kami percaya jika Engkau senantiasa kami andalkan, Engkau akan memampukan kami untuk memberikan buah yang baik. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan berkatilah anak-anak-Mu di rumah yang saat ini beribadah. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita dan kesehatan bagi mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang terakhir dengan judul lagu Sukacita Bertemu Yesus. Mana wajahnya yang bersukacita yang gembira hari ini? Katakan sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi gunakan tangan kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Mari kita terus bersukacita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Mari angkat tangan dan puji nama Tuhan. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya.
ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.